Selamat pagi Pak Sam. Perkenalkan, nama saya Revan Jaya di kelas 9D nomor 26. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pertimbangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sukarmaji Mardian Kartosujiwo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosujiwo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikan NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara syariat Islam. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembakaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosujiwo bersama para pengikutnya akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert. Stephen Sumoki bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Konflik di Seram masih berlanjut sampai bulan Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda tahun 1966. Periode ini dikenal masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpemimpin. Demokrasi terpemimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Era demokrasi terpemimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir oleh PKI. Pemberontakan PKI membawa akibat yang sangat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasinya. Era baru dalam pemerintahan dimulai dari setelah melalui masa transisi singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, Presiden Soeharto dipandang sebagai tokoh utama Orde Baru karena mampu menguatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau telah berhasil membubarkan PKI yang ketika itu jadikan musuh utama dalam negeri ini. Masa reformasi atau tahun 1998 sampai sekarang.
Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak dihadapi dengan pemberontak, melainkan dihadapkan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Terdapat berbagai hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi, pola komunikasi yang tidak beretika, pengedaran narkoba dan minuman keras. Tantangan lain dalam Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa ini. Contohnya tawuran antar pelajar serta tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menangani penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani idios yang berarti bentuk. Ada pula kata idein yang artinya melihat. Dengan begitu ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. 1. Hakikat ideologi terbuka. Terdapat berbagai para pakar yang memberikan definisi ideologi diantaranya. 1. Sujanto Wespowardoyo mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Yang kedua, Mupiarto mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Yang ketiga, Patmo Wahajono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan kelompok. Yang keempat, Frans Magnus Seno menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana harus hidup dan bertindak. Yang kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan ideologi adalah sebagai kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. 3. Mencegah berkembangnya liberal. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Nilai dasar. Yang pertama nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Ya, sila Pancasila ya karena. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka ada sebagai berikut. 1. Ketuhanan dan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk warga negara Indonesia sebagai insan atau pribadi makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam semesta. Kedua, nilai kemanusiaan dan Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia
Yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya insan politik. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia. Yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaan, misalnya UUD, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-undangan lainnya. C. Nilai praktis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan diurut pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan ke dalam sistem norma. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. 1. Perwujudan nilai-nilai pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pertahanan yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Hak asasi manusia dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan ini adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Proses modernisasi perlu terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Modernisasi tidak berarti westernisasi, melainkan diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban sebagai setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari presentasi saya, Pak San. Terima kasih.